Nama saya Muhammad Ramadhani Zakanova, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Manajemen Angkatan 21, NIM 135. Saya di sini akan memaparkan materi tentang masalah penelitian. Masalah penelitian merupakan masalah atau isu yang menuntun pada keharusan dilaksanakannya penelitian tersebut. Masalah akan muncul apabila terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Masalah penelitian menurut Noto Atmojo tahun 2022, masalah penelitian adalah adanya jarak antara sesuatu yang ideal dengan yang terjadi atau berlainannya apa yang seharusnya ada dengan apa yang sedang terjadi berlainan. Bisa juga ketimpangan antara kenyataan dan harapan. Sumber masalah menurut James H. Macmillan dan Schumacher. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan sumber yang kaya masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga tanpa didukung oleh data empiris. Masalah penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum mempunyai dasar penjelasan yang memadai, dan cara-cara rutin yang dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. Penyelidikan mungkin menghasilkan teori baru, rekomendasi pemecahan masalah praktis, dan mengidentifikasi variabel yang belum ada dalam bahasan literatur. Yang kedua ada dedukasi dari teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Penyelidikan terhadap masalah yang diangkat dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktik tentang teori. Yang ketiga ada kepustakaan. Hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi, baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Laporan penelitian sering juga menyampaikan rekomendasi kepada peneliti lain tentang apa yang perlu diteliti selanjutnya. Hal ini juga menjadi sumber untuk menentukan masalah yang perlu diangkat untuk diteliti. Yang keempat ada masalah sosial. Masalah sosial dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, seringnya terjadi perkelahian siswa antar sekolah dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan moral dan agama serta pembinaan sikap disiplin. Banyaknya pengangguran lulusan perguruan tinggi menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima ada situasi praktis. Dalam pembuatan keputusan tertentu sering mendesak untuk dilakukan penelitian evaluatif. Hasil sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. Yang terakhir, keenam, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Teknik perumusan masalah penelitian. Yang pertama, dirumuskan dalam berbentuk kalimat pertanyaan. Yang kedua, singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga, memberikan petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Yang keempat, rumusan masalah sinkron dengan judul penelitian. Rumusan masalah penelitian yang baik. Yang pertama, mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi. Yang kedua, ada visible atau dapat dipecahkan di mana ada data dan metode pemecahannya. Yang ketiga, menarik bagi peneliti yang didukung kemampuan keilmuan. Yang keempat, spesifik mengenai bidang tertentu. Yang kelima, berguna untuk mengembangkan suatu teori. Contoh rumusan masalah penelitian. Yang pertama ada rumusan masalah deskriptif, adalah rumusan yang menanyakan keberadaan variabel mandiri, baik untuk satu variabel ataupun lebih dari satu variabel. Dengan kata lain, rumusan masalah deskriptif, penulis tidak perlu melakukan perbandingan pada sampel serta tidak perlu mencari hubungan dari variabel yang lain. Contohnya, bagaimana sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi berbadan hukum, seberapa baik kinerja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua ada rumusan masalah inferensial. Rumusan masalah yang menggunakan rumus statistik dan hasil perhitungannya dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kesimpulan secara umum atau menggeneralisasikannya. Contohnya, apakah upah, pendidikan, dan masa kerja berpengaruh terhadap produktivitas? Apakah harga, layanan, dan fasilitas berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel?